Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi shaumi yaumi qala radhiyallahu qala Syekh Mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi asrarihi wa bi asrarikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi shaumi yaumi Arafah wa Tasu'ah wa Ashura wa Itsnain wal Khamis wa thalatha ayyam min kulli syahrin wa fil i'tikaf. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah qala yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah rawahu Muslim wa rawahu arba'ah bima'nahu. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shama yauma Ashura wa amara bi siyamihi muttafaqun alaih. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la in baqiyat ila qabilin la asumanna la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yataharra shauma Itsnain wal Khamis rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih wa qala hadis hasan wa Nasa'i. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath siyama thalatha ayyam min kulli syahrin wa raq'atai duha wa an utira qabla an anama muttafaqun alaih wa rawahu an-Nasa'i. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra awakhira min Ramadan hatta yatawaffahu Allah ta'ala thumma takafa azwajuhu ba'dahu muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Bab masalah puasa Arafah. Anjuran untuk puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa Senin Kemis, dan puasa setiap bulannya 3 hari. Masalah anjuran untuk i'tikaf. Hadis pertama, yukaffiru sanatal madiyah. Rasulullah menceritakan tentang hari Arafah. Hari Arafah itu yukaffir menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya, 2 tahun. Puasa Arafah menghapus dosa setahun sebelum dan setahun setelah. Tapi kalau Asyura, tidak tahu nyebutkan. Kalau Asyura setahun sebelum. Kalau Asyura cuman menghapus dosa setahun, sedangkan Arafah menghapus 2 tahun, sebelum dan sesudah, setahun. Sebagian ulama mengatakan, kenapa? Karena kalau Asyura hada yom musawi. Alasannya puasa Asyura kan ketika Yahudi pun puasa Asyura. Ketika ditanya, kenapa kalian puasa Asyura? Iya. Daka yaumun najjallahu fihi Musa. Asyura ini hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Hari pas Asyura. Tasyakurannya orang Yahudi dengan puasa. Dijawab sama Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kita lebih berhak sama Nabi Musa. Makanya ditambahi, sudah puasa katanya Nabi, tapi khalifuhum. Makanya dianjurkan puasa Tasu'anya sehari sebelumnya. Som yom qablahu au yom ba'dahu. Sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ala kulli hal. Kenapa kok Asyura itu cuma setahun? Karena yom musawi. Sedangkan Arafah 2 tahun karena yom Muhammadi. Karena syaraf li Sayyidina Muhammad, makanya lebih afdol 2 tahun. Hadis kedua, anna Rasulullah SAW shoma yaum Asyura, puasa hari Asyura, wa amara bisyami, dan nyuruh untuk puasa Asyura. Lain baqitu ila qabil, katanya Rasulullah SAW di akhir tahun, kalau misalnya aku masih hidup tahun depan, la asu manatasi, aku bakalan puasa Tasu'anya. Karena Rasulullah senang beda sama orang Yahudi. Orang Yahudi puasa Asyura, kita puasa Asyura plus Tasu'anya atau 11-nya. Makanya puasa Asyura ada tiga metode. Metode paling tinggi puasa 3 hari, Tasu'a, Asyura sama 11-nya. 9, 10, 11 Muharram. Atau puasa 2 hari, 9, 10 atau 10, 11. Atau puasa cuman Asyura tok, cuman itu enggak afdol karena Rasulullah sendiri suka beda sama orang Yahudi. Baik. Karena Rasulullah SAW yataharra yaumul Itsnain wal Khamis. Rasulullah senantiasa jaga puasa Senin Kemis.
continue puasa Senin Kamis. Ausani Khalili, Sayyidina Abu Hurairah ngomong, aku diwasiati sama Rasulullah SAW, Khalili kekasihku, bitalat dengan 3 hal. Siam salat ayam min kulli syahr, puasa setiap bulannya 3 hari. Waraka'at duha, dan sholat duha. Jangan sampai meninggalkan, katanya Rasulullah ke Sayyidina Abu Hurairah. Wa an utir qabla an anam, dan aku sebelum tidur disuruh sholat witir. Karena jadi takut tidak bangun. Tapi bukan berarti Sayyidina Abu Hurairah tidak tahajud, tidak. Tapi karena wasiatnya Rasulullah untuk sholat witir sebelum tidur, dilaksanakan sama Sayyidina Abu Hurairah. Puasa 3 hari tiap bulan, duha sama witir sebelum tidur. Riwayat Sayyidah Aisyah, anna Nabi SAW kana ya'tikiful 10 al-awakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah gemar untuk i'tikaf. Tuma'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian setelah Rasulullah intaqala ila rafiqil ala, istri-istrinya Rasulullah SAW meneruskan sepak terjang beliau, yaitu i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum babu adabil akli wa syurbi wa ma yuqalu ba'da dzalika wa ma yaqulu sha'im idza afdara. An Amr bin Abi Salamah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillaha ta'ala wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadhkur ismallah fa in nasiya an falyadhkur ismallah fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awali falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun sahih wal Hakim. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a fa idza faraga la'iqaha. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi thalathan. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa arba'ah. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Hakim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahabat dama'u wa talatil uruku wa thabata al ajru insyaallah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wal Hakim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftarna laka sumna Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Rawahu Ibnu Sunni fi amali yaumi wa lailati wa Tabarani fil kabir. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara inda qaumin da'a lahum faqala aftara indahum shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Rawahu Ibnu Sunni fi amal yaumi wa lailah wa rawa nahwahu Ahmad wa Baihaqi fi Sunan. Bab masalah tata cara atau sopan santun tatkala kita makan, minum, dan apa yang diucapkan orang-orang shaim yang berpuasa ketika berbuka. Hadis pertama, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar ibn Abi Salamah, beliau mengatakan Rasulullah bersabda atau berkata kepadaku, samillahi ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ketika kita makan bareng-bareng, katanya Rasulullah, samillah, baca bismillah. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Jadi wasiatnya Rasulullah, samillah, baca bismillah. Wakul biyaminik, pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan makanan yang ada depan kalimu. Makan makanan yang ada depan kamu. Ojo main celak gini. Tapi ulama mengatakan itu kalau makanannya satu macam.
Satu nampan misalnya ya, satu nampan. Satu nampan ini isunya semuanya kebuli sama semua. Mau di pojok sana, pojok sini semuanya kebuli. Sudah, enggak usah makannya nyeplok ke sana, enggak, makan depan, podo ae. Tapi lain ceritanya kalau prasmanan rapatan. Sing depannya antum misalnya tempe tahu, satenya sebelah sana. Oh enggak boleh, kalau memayalik makan tempe tahu aja, satenya ojo kejauhan. Enggak. Ulama mengatakan kalau anwa, kalau askal makanannya macam-macam enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu yang kul mimayalik, makan yang ada depanmu kalau sama wae. Ini tempe, situ juga tempe. Apa bedanya? Kenapa harus ngambil tempe yang di sana? Itu depan ada. Ambil makanan yang terdekat gitu aja gampangannya. Kalau satu macam, tapi kalau bermacam-macam masih tidak apa-apa. Tapi tetap usahakan untuk memegang sopan santun. Gak usah minta tolong orang ambil, minta tunjuk biar diambilkan dan lain sebagainya. Ala kulli hal. Makanya Rasulullah nasihati Sayyidina Umar ini, samillah, ketika mau makan baca bismillah. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan yang ada di hadapanmu. Wa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadhkur ismallah. Kalau ada yang makan di antara kalian, maka sebutkan namanya Allah alias baca bismillah. Fa in nasiya, tapi kalau misalnya kelupaan, an yadhkur ismallah taala fi awalih, di awalnya, kelupaan baca bismillah di awal dia makan, falyaqul, maka katakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Makan lali. Oh Allah, iya belum baca bismillah tadi. Pertengahan makan, baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau makan sampai habis baru iling. Bismillah, oh aduh gak bismillah mang, misalnya. Apa telat? Kalau selama baru selesai enggak masalah, baca bismillah. Tabarukan, bismillahi awwalahu wa akhirahu, enggak masalah. Tapi wis lali, wis makan, wis kenyang, wis tidur, bangun, oh iya tidak baca bismillah kasep. Wis entek manganane. Baik. Hadits ketiga, itu Rasulullah SAW ya'kulu bi thalath asabi'. Rasulullah makan pakai 3 jari. Pakai 3 jari. Fa idza faragha la'iqah. Ketika beliau selesai makan, kemudian la'iqaha, dijilat sama Rasulullah. Sunnah, sebelum cuci tangan ketika selesai makan dijilat tangannya. Sisa-sisa makanannya itu dijilati. Kenapa? Katanya Rasulullah di hadits yang lain, fa innaka la tadri fi ayyihi barakah. Karena kita tidak tahu barokahnya itu letaknya di mana. Yang sudah masuk atau yang tersisa di piring atau yang nempel di tangan, tidak tahu. Makanya sudah habiskan, sudah makan selesai, yang di piring itu jangan disisai, yang di tangan dilati. Itu hukumnya sunnah. Sebagian orang jijik, ya apa ngemut-ngemut, kok jijik, wong tangannya sampean, makanannya ya sama, yang megang tangannya sampean sendiri, jijik dari mana? Itu cuma bisikan setan supaya orang tidak mau ngamalkan sunnah, merasa jijik. Padahal enggak, apa yang dijijikkan itu apa? Wong tangannya sendiri, wong dia makan juga pakai tangan kan. Yang masuk di mulut itu lewat tangannya, kesentuh tangannya. Terus kenapa yang nempel di tangannya tidak mau dijilat? Toh habis itu juga cuci tangan kan, bukan diusap nondek konconi kan. Ala kulli hal. Makanya ulama mengatakan la'qul asabi' hukumnya sunnah. La'iqaha au yul'iqaha, yal'aqaha au yul'iqaha. Ima orang sendiri, antum sendiri yang ngemut, atau mau dimutno ndek orang enggak apa-apa. Tapi dengan catatan kalau orangnya itu yang enggak jijik. Orangnya yang dimutno enggak jijik. Misalnya habis makan ada sisanya makanan di sini, ada sisa coklat apa misalnya, dimutno ndek bojone enggak jijik. Dimutno ambek anake misalnya, atau muridnya tabarruk, oh ini guru apa ustadku, dimutno, enggak masalah. Kayak misalnya syekhukum misalnya makan, kemudian ada beliau ngasih ojo, misalnya beliau enggak ngasih langsung dilati tangannya, ya enggak. Kalau dikasih sama beliau ya enggak masalah. Hukumnya sunnah. Masalah makan 3 jari, ulama punya penafsiran khusus. Karena ulama mengatakan maksudnya 3 jari untuk makanan yang bisa dimakan dengan 3 jari. Bukan semua makanan makan pakai 3 jari. Mangan rawon pakai 3 jari, insya Allah gak entek. Rawon sampai 3 jari, soto 3 jari, enggak. 3 jari itu makanan yang bisa pakai 3 jari. Rasulullah waktu itu makan yang dimakan Rasulullah apa? Tamar, roti. Makan tamar
megang tamar masuk gini, enggak kan. Tamar pakai 3 jari. Sebutuhnya, ketika ada riwayat yang lain, ketika Rasulullah makan laham, daging kambing, itu yamsakuhu bi khams, megang pakai 5, sampil misalnya, bakar misalnya, dipegang pakai 5 jari. Intinya apa? Sebutuhnya, ketika cukup 3 jari, 3 jari. Butuh bantuan ke-4, ke-5, terserah. Tapi kalau tidak butuh sudah, tidak perlu biar istirahat. Ba'dul maqalat mengatakan makan 1 jari itu makannya lupa, setan atau muluk. Ala kulli hal, 1, 2 dianjurkan, 3 dianjurkan. Lebihnya 4 sama 5 tergantung kebutuhan. Kalau tidak butuh, 5 itu makannya orang tamak. Apalagi sebagian orang kalau makan tidak cukup gini. 5 gini. Baik. Terus, anna Rasulullah SAW kana yatanaffasu fi syarab 3. Kalau minum Rasulullah, tidak bisa praktek. Rasulullah kalau minum, yatanaffas 3 kali. Maksudnya, ojo diglegek. Minum mentang-mentang, wah dari pagi anak gurung ngombe rek. Langsung adzan, langsung klok sampai habis. Enggak. Di riwayat la tashrabu syurbatan wahidan ka syurbil ba'ir. Jangan minum kayak unta. Unta nek minum kan glek-glek enggak pakai napas. Tapi minumnya itu kayak kata Rasulullah, ya tanafas talatan. Minum klek. Ada jedanya. Kenapa? Dalam satu sunnah itu yang dilakukan Rasulullah, minumnya enggak klok. Apalagi nek mari bal-balan. Bal-balan ngelak klok. Enggak pakai napas. Bahaya. Selain melanggar etika sunnah, kedua bahaya bagi kesehatan. Kenapa? Karena hati atau jantung itu ketika posisi panas, kemudian disok air tanpa jeda, tanpa napas, itu malah bahaya. Wal'idzubillah, nanti kalau misalnya, ana lupa tafsirnya di kedokteran itu, bisa penyakit apa gitu. Pokoknya intinya menyebabkan penyakit, makanya dikasih istirahat. Contohnya gini, mesin panas, langsung siram air dingin, kira-kira gimana? Nek ndak merotoli ya untung. Makanya intinya, singkatnya, kalau minum jangan dipanjer, kasih istirahat 1, 2, tapi napasnya jangan di wadah, napas di dalamnya sini, enggak. Kecuali kalau misalnya orang yutabarrak orang baca doa, ditiup, enggak masalah. Tapi kalau enggak minta doa dan lain sebagainya, terus napas di mulut enggak baik. Terus man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa yang makan kemudian baca doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka selain kenyang dia dapat ganjaran. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosanya yang telah lampau. Terus Rasulullah ketika sudah futur, insyaallah sebentar lagi buka, nek mari buka, jangan lupa untuk berdoa. Karena termasuk waktu yang istijabat doa kapan? Ketika orang berbuka puasa. Salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah setelah beliau berbuka, apa? Dhahabad dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala. Ini biasanya setelah. Makanya ketika adzan Allahu Akbar, sudah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Baca doa biasanya. Makan. Setelah itu takjil, setelah makan kurma, minum, kemudian doa lagi pakai doa ini, dhahabad dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Plus doa yang setelahnya, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagian orang ada yang baca doa ini sebelum mokel, sebelum makan turut tamar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Baru makan. Sebagian ulama enggak masalah, sebetulnya enggak masalah. Cuman sebagian lagi menganjurkan, ente ngatakan
Wa ala rizqika aftartu. Aftartu fi'il madhi. Padahal ente belum buka. Maka sebagian menganjurkan enggak dibacanya setelah makan. Mau sebelum, setelah sing penting dungo. Ojo adzan langsung mangan lali, enggak jawab adzan, enggak doa, enggak apa, yang penting warak. Baik. Kalau buka di rumahnya orang, kalau diundang buat buka di rumahnya orang, aftara inda qaumin da'alahum. Ojo lali doakan orang yang undang, doakan sahibul bait. Allah aftara indakumus shaimun. Ini doanya. Aftara indakumus shaimun. Telah berbuka di rumah antum orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakumul abrar. Mudah-mudahan yang makan makanan kalian ini orang-orang yang baik. Wa sallat alaikum malaikah, dan malaikat senantiasa beristighfar untuk antum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum at-targhibu fil hajji wal umrah wa tarhibu minar rafasi wal fusuqi fihima. Qala Allah ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'i zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan muttafaqun alaih rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuh muttafaqun alaih wa rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa kadza Tirmidzi bi ikhtilafin wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahunna wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum ka Ahmad wa Abi Dawud wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i muttafaqun alaih wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Barakallahu fikum. Targhib anjuran untuk masalah haji umrah, ballagana wa iyyakum insyaallah hajjal bait wal umrah. Wa tarhib minar rafath wal fusuq fihi. Kalau haji atau umrah insyaallah nanti antum kalau ditakdirkan haji wal umrah fi sihah wal afiyah, tidak boleh rafath wal fusuq, tidak boleh melakukan suatu hal yang negatif. Ojo misa-misu, jangan berbuat salah, berbuat dosa dan lain sebagainya. Fokus ibadah. Qala Allah Ta'ala, lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ayat kewajiban untuk orang berhaji. Riwayat Ibnu Umar, Rasulullah bersabda bunyal Islam ala khams. Ini rukun Islam yang 5. Salah satunya hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik. Riwayat hadis Abi Hurairah, man hajja falam yarfuth walam yafsuq, barang siapa yang berangkat haji ndak yarfuth itu yutlaq bihi di sini yuradu bihil fuhsh, pokoknya ndak berbuat keji, ndak berbuat sesuatu yang keji, walam yafsuq, ndak berbuat fasik. Raja'a kayum waladatuhu ummuh, dia pulang seakan-akan dia baru lahir, alias bayi baru lahir, ndak punya dosa. Dosanya semua diampuni kayak nol, kayak di SPBU dimulai dari nol. Al-umrah ila al-umrah kafaratun ma bainahuma. Ini juga sudah lewat penjelasan. Umrah antara umrah satu dengan umrah setelahnya itu mukaffir, penghapusan dosa antara umrah satu dan umrah yang setelahnya. Wal hajjul mabrur, hajj yang mabrur yang diterima, laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada ganjaran kecuali jannah. Suis mentok. Ganjarannya haji mabrur adalah jannah. Kemudian hadis umrah fi Ramadan ta'dil hajjah. Kalau insyaallah Allah yarzuqna wa iyyakum umrah pas bulan Ramadan itu ganjarannya kayak berangkat haji. Bahkan satu riwayat yang lain mengatakan kahajjatin ma'i. Kayak berangkat haji bersamaku, kata baginda Nabi SAW. Itu kalau umrah pas bulan Ramadan. Tapi ya jangan ngarep umrah Ramadan terus lancar saya. Selain ya insyaallah Allah yarzuqna wa iyyakum, tapi butuh tenaga yang fit. Kenapa? Otomatis rame, full. Zama. Kalau mau agak sepi umrah Ramadan siang-siang, agak sepi. Ada tapi agak sepi.
nek kuat. Nek gak kuat ya wis. Poso-poso siang-siang panas berangkat umroh. Umroh itu tidak lama sebetulnya. Kalau tidak macet, kalau lancar, yang bikin lama itu cuma ngambil mikotnya tok. Karena kalau umroh orang harus ngambil mikot di Adnal Hil, keluar dari tanah haram. Ada batasannya di kota Mekah itu ada batasannya, tanah haram itu ada apa namanya? Kayak tugunya. Di batas-batasnya haram itu ada tugunya. Keluar batas haram. Yang penting keluar batas haram, biasanya orang-orang yang paling dekat dari Tan'im, masjidnya Sayyidah Aisyah. Keluar Tan'im, tanah halal, bukan tanah haram. Ngambil niat umrah, masuk lagi ke tanah haram, ke masjid. Ya itu yang agak lama, ngambil pakai mobil. Itu yang agak lama, agak jauh dikit. Tapi kalau startnya dari masuk masjid, start tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul biasa. Kalau lancar, insya Allah 1 jam, 1 jam setengah selesai semuanya. Itu kalau enggak zahma, kalau enggak rame. Tawaf setengah jam, masuk ke sa'i setengah jam. Perjalanan sama sholatnya ya insya Allah 1 jam seperempat lah. 1 jam seperempat, 1 jam setengah itu sudah lumayan cepat itu. Tapi kalau Ramadan, rame, sesean dan sebagainya ya bisa lebih dari itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum at-targhibu fi iktisabil halal wal ijmali fi talabi rizqi wa tarhibu minal haram. Qala Allah ta'ala wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa qala ta'ala wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhurrihi khairun lahu min ayas'al ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu, muttafaqun alaih. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talab khudhu ma hala wa da'u ma haruma. Rawahu Ibnu Majah wa lafdzulah wal Hakim wa qala sahih ala syarti Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama' ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim wa Tirmizi. Masalah anjuran untuk nyari kerjaan yang halal. Nyambut gawe, nyari kerjaan, usahakan yang halal. Kenapa? Efeknya itu nanti bakal berdampak positif. Tapi waliyadzubillah kalau sebaliknya nyari pekerjaan halal haram sikat, yang penting untuk duit, mau haram, enggak masalah, nanti dampaknya negatif. Paling tidak uangnya enggak bakalan barokah. Insya Allah numpuk-numpuk, uangnya numpuk-numpuk enggak ada barokahnya. Kaya raya tapi penyakitan waliyadzubillah. Na'udzubillah, enggak ada barokahnya. Akhirnya itu uangnya habis untuk berobat. Percuma orang kaya raya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya, percuma. Kaya raya tapi tidak bisa, lidahnya mati rasa, tidak bisa merasakan makanan. Apa gunanya punya uang banyak? Lebih enak tidak punya uang tapi makan tempe rasa sate, kan enak. Daripada makan sate, makan kambing, gulai ini semuanya hambar, tidak ada rasanya. Ada orang seperti itu ada, bukan ada banyak. Orang yang lidahnya mati rasa, tidak bisa merasakan makanan, kenyang tok. Tapi kan nikmatnya makanan itu kan di mulut, di perut sama wae. Mau makan, insya Allah mau makan sate, mau makan lontong, mau makan pete, ujung-ujungnya kenyangnya sama rasa kenyangnya. Tapi nikmatnya itu di mulut, yang bedakan itu di mulut. Makanya
sekali lagi di sini anjuran untuk mencari maisha atau pemasukan dari sesuatu yang halal. Wa ijmal fit talab rizq, dan memperbagus ketika kita mencari rezeki. Wa tarhib minal haram, dan ancaman untuk mencari melalui sesuatu yang haram. Qala Allah Ta'ala ja'alna an-nahara ma'asha. Waktu siang sebagai waktu untuk mencari ma'isyah, untuk mencari rezeki itu. Taif. Wa ja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Riwayat Sayyidina Abu Hurairah, la an yahtadiba ahadukum huzmatan ala dhahri. Lebih baik kamu itu mencari kayu bakar, kemudian kamu ikat, kamu gotong di punggungmu, katanya Rasulullah, daripada minta-minta sama orang. Orang sekarang repot, orang sekarang, zaman sekarang, tidak semuanya. Cuman sebagian orang sing beling, minta-minta ngemis itu dijadikan suatu profesi. Dijadikan suatu kerjaan. Hukumnya apa? Hukumnya kalau orang tidak butuh kemudian minta-minta, itu hukumnya nanti bisa jadi haram. Bahkan ada ancamannya nanti di akhirat dia dibangkitkan, di mukanya itu tidak ada lahamnya. Tidak ada lahamnya, tidak ada dagingnya. Karena rasanya seakan-akan dibilang tidak tahu malu, tidak butuh minta-minta. Kalau misalnya dia butuh, tidak punya apa-apa, kemudian dia butuh untuk makan, kemudian minta, terpaksa untuk minta-minta, tidak masalah. Tapi kalau dia butuh, kemudian minta-minta, itu yang hukumnya haram, tidak boleh. Makanya dikatakan zaman sekarang sebagian pengemis jadikan profesi. Karena merasa penghasilannya ngemis daripada nguli, lebih banyak ngemis. Tinggal kalikan, wah ahsan ngemis. Na'udzubillah. Kalau tidak butuh, jangan minta-minta. Makanya katanya Rasulullah, lebih baik ente itu nyari kayu bakar, ente ikat, ente popong di berat. Memang berat, lebih baik daripada khairu min an yas'alan nas, yas'al ahadan, daripada minta-minta sama orang, fayu'tihu aw yamna'u. Kalau orang ngemis, ima dikasih, ima ditolak. Waliyahzubillah. Taib. Hadits ya ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Takwalah kepada Allah dan perbaiki atau perbagus ketika kita mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastaghfir rizqaha. Dan jangan takut karena yang namanya rezeki tidak bakalan kemana. Orang tidak bakalan sampai mati kecuali rezeki yang ditulis untuknya semuanya sudah 100%. Sudah diambil. Oh fulan, jatahnya dia selama hidup bakal dapat rezeki 100 misalnya. Sebelum genep 100 rezeki yang dia terima, dia tidak bakalan mati. Ketika dia mati berarti sudah genep rezeki yang dia terima. Makanya fa'ajmilut thalab. Makanya kata Rasulullah fattaqullah wa ajmilut fit thalab. Yang penting bagaimana kita mendapatkan rezeki yang sudah tertulis. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pengajian yang lalu. Misalnya kita tertulis bahwasanya hari ini kita akan mendapatkan rezeki berupa uang sebanyak 100.000 misalnya. Hari ini insya Allah tidak bakalan terbenam matahari kecuali kita bakalan dapat 100.000 sesuai dengan apa yang tertulis. Tapi ada dua metode, kita bisa menjemput 100.000 tersebut dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kalau pakai cara yang halal, insya Allah aman dan bisa diganjar. Tapi waliyahzubillah kalau sebaliknya, kalau menjemputnya dengan cara yang haram, nanti bakalan kena azab. Waliyahzubillah. Khudhu ma halla wada'u ma harum. Ambil sesuatu yang halal, wada'u ma harum, dan tinggalkan sesuatu yang haram. Hadits inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyib. Allah itu maha bagus, tidak menerima sesuatu kecuali hal yang bagus. Wa inna Allah amaral mu'minin, dan Allah memerintah kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintah kepada para mursalin, yaitu masalah makanan yang halal. Kemudian Rasulullah bercerita tentang seseorang. Ada seseorang yang yutilus safar, bepergian jauh. Ash'ath aghbar, sampai morat-marit. Dia bepergiannya itu morat-marit sampai badannya compang-camping, wa aghbar sampai debuan kabeh. Ash'ath itu compang-camping, aghbar itu sampai debuan. Yamuddu yadayhi, lantas dia mengangkat kedua tangannya ila sama, ke langit, dan berkata ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb. Tapi wa mat'amuhu haram. Ulama mengatakan di hadits ini Rasulullah menceritakan
faktor-faktor yang menjadi penyebab doa itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Safar. Orang kalau bepergian itu madhinnah, salah satu faktor penyebab doa itu dimustajab ketika orang bepergian. Makanya kalau orang bepergian antum minta doa sama dia. Ya, kalau umum di Indonesia ini biasanya orang mau berangkat umroh, mau berangkat haji, ngadakan selamatan sebelum berangkat. Kalau misalnya antum hadir ya bilang, jangan lupa doakan saya kalau antum berangkat, sampean berangkat, jangan lupa doakan kita. Kenapa? Karena orang bepergian itu termasuk salah satu faktor penyebab doanya diistijabah. Bukan hanya umroh haji, hatta safar mana. Satu. Kedua, bahkan bukan perjalanannya dia itu perjalanan yang berat sampai compang-camping, sampai debuan semua. Satu. Kedua, yamuddu yadaihi itu juga salah satu faktor doa diistajabah. Kalau doa dianjurkan tangan diangkat. Kenapa? Karena ngangkat tangan itu termasuk faktor penyebab doa diistijabah. Faqala ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb. Ngopong ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb. Itu ulama mengatakan termasuk faktor penyebab doa diijabah. Aja langsung ya Allah minta ini. Enggak. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Al-muhim tadarru. Padahal berapa faktor sudah ada di sini ada 3 faktor penyebab doa diijabah. Harusnya doanya langsung tembus. Tapi katanya Rasulullah, sayangnya wabat amuhu haram. Makanannya makanan haram. Makanan yang dia konsumsi sesuatu yang haram. Wa masyrabuhu haram, dan yang diminum juga minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia pakai juga dari haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia ghidhanya dia, konsumsi yang buat bahan bakarnya dia sehari-hari dari sesuatu yang haram. Apa katanya Rasulullah? Fa anna yustajabulah. Gimana mau diijabah doanya? Fa anna ay kaifa. Anna bimakna kaifa. Yustajabulah mau diijabah. Kalau makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, mau insya Allah doa sampai double, doanya tidak bakalan tembus. Makanya katanya Rasulullah waktu sahabat minta, ya Allah, Rasulullah doakan anak ini doanya tembus. Apa jawabnya Rasulullah? Atib mat'amak tustajab da'watak. Au kama qala. Perbagus makananmu, nanti insya Allah tembus doamu. Perbagus dalam arti nyari makanan yang halal, jangan yang haram, apalagi jangan yang subhat, apalagi yang haram. Bukan berarti perbagus harus makan yang enak-enak, enggak. Baik, ba'dad. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi warahi wa tarki wa subhati wa ma yuharku fi suduri wa fi samahati fi bai'i wa sirai wa qada wa qadiya wa qada'i. Wa qala Allah Ta'ala wa man yantaqillahi wa man yantaqillaha Ayo. yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yantasib. Baik. Wa an Nu'man bin Basir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halalu bayinu wal haramu bayinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna kasirun minal nasi faman intaqa subhati faqad istabara'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subhati waqa'a fi harami qara'i yar'a hawla hima yusiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himma ala wa inna hima lillaha Himallahi ilallahi maharimuhu illa wa inna fil
Alla wa inna fil jasadi mudghatan 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 wa idza salaha jasadu kulluhu wa idza qasadat fasada jasadu kulluhu. Alla wa hiya qalbu. Rawahu Bukhari wal Muslim wa arba'ah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu abdan sabhan wa idza ba'a samhan idza ba'a sabhan idza ba'a sabhan idza ishtara ya sabhan idza qada sabhan idza iqtada. Rawahu Bukhari wa Ibnu Majah wa lafdu lahu kama rawahu Tirmidzi bi ikhtilafi. Anjuran masalah warok, jaga diri, warok. Warok, apa bahasa Indonesia warok? Apa? Tahu warok kan? Apa bahasa Indonesia? Hati-hati atau jaga diri sudah, hati-hati maksudnya jaga diri, hati-hati, tidak sembarangan. Watar kesyubhat, meninggalkan sesuatu yang syubhatnya tidak jelas. Wa ma yahuku fi sadr, atau sesuatu yang bikin gak tenang hati. Apa ini? Tidak tenang tinggalkan, tidak usah tentu. Wa fi samah fil bai' wal syira' wat taqadi wal qada, dan masalah nagih utang, bayar utang, jual beli yang samaha. Samaha itu yang enak, jangan ojo soro, ojo transaksinya jangan dipersulit. Qala Allah Ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa maka akan dicarikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki tanpa yang disangka-sangka. Riwayat hadits Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda, al halalu bayyinun, sesuatu yang halal itu sudah jelas. Wal haramu bayyinun, dan yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma, dan antara yang halal dan haram ada umurun mustabihat, hal yang subhat. Ini halal, ini haram, jelas. Antara halal sama haram ada sesuatu yang namanya syubhat. Oh, ini syubhat. La ya'lamuhanna katsirun minan nas, tidak mengetahui hal ini banyak dari orang, asal terjang wae, tidak tahu. La ya'lamu katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat, orang yang jaga-jaga dari syubhat, tidak mau sama syubhat, faqad istabra ali dinihi wa 'irdihi, maka dia telah membersihkan dirinya, menjaga dirinya sendiri. Kalau dia jaga, tidak mau syubhat, berarti otomatis dia jaga dirinya, tidak sampai terjerumus ke sesuatu yang haram. Waman waqa'a fi syubhat, tapi kalau dia nyikat syubhat, disikat wae, waqa'a fil haram, maka takut terjerumus pada lembah keharaman. Ibarat apa? Karra'iyar haulal hima, ibarat orang pengembala yang ngembala di samping kawasan yang dilarang ngembala. Misalnya, ini meja ini adalah kawasan bebas gembala. Tapi setelah sini, di sini ke samping ini punyanya raja. Tidak boleh ada orang yang ngembala di tempat ini. Ini semua luas, tanah luas. Kenapa tidak ngembala di tengah-tengah? Dia kemennya apa? Oh kan tidak apa-apa di sini, ya sudah di pinggir-pinggir sini aja. Ini rawan. Kenapa? Yang namanya kambing apalagi, nanti kambing tidak bisa itu tahu-tahu masuk ke kawasan yang dilarang. Makanya ini halal. Pinggiran ini syubhat. Kalau dia jaga-jaga, enggak mau dekat-dekat syubhat, aman dia. Berada di jangkauan kawasan halal. Tapi kalau nerjang wae, oh kan syubhat belum haram. Sudah mepet-mepet, akhirnya itu yauminal ayyam, suatu waktu pasangan pasti akan jatuh di lembah keharaman. Waliyadzubillah. Ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahui ya kata Rasulullah, dalam diri kita itu ada suatu daging, sepotong daging, yang mana daging ini kalau misalnya bagus, maka seluruh badan bagus. Kalau jelek, seluruh badan jelek. Ala wahyal qalb, yaitu adalah jantung. Jantung ini, qalb itu hati, tapi hati itu orang ketika diartikan hati, orang salah paham. Ketika orang bilang hati itu dipikir hati liver, enggak, maksudnya jantung. Jantung ini ketua dari badan, karena anggota badan ketika jantung ini bagus, baik, akhirnya itu yang dipompa darah, yang disalurkan ke seluruh badan, akhirnya itu badan ini menggerakkan ke hal-hal yang positif. Tapi kalau jantungnya beling, badannya otomatis menuju ke hal-hal yang negatif. Waliyadzubillah.
Makanya jaga hati, jaga hati kita, jaga qalb. Rahimallahu abdan samhan idza ba'a. Rasulullah mendoakan bagi orang yang kalau transaksi enteng, gampangan, ndak soro. Maksudnya jualan, misalnya jualan. Ayo ini berapa ini? Oh ini 10.000. Waduh kok uang anak pas-pasan cuman, misalnya ini 11.000. Wah uang anak cuman pas 10.000, anak butuh ini. Anak enggak punya, mau pulang lagi jauh. Kelas ambil lah. Sama, idza ba'a. Gampang, wis ambil sampean. Wis buat sampean sini 10.000 enggak apa-apa dah, ambil. Atau samhan idza syara. Berapa ini? Oh ini misalnya 12.000. Waduh. 15, ini ada 15. Wah, enggak ada uang pas tak susu, wis PN wis susu. Sama. Maksudnya gampangan, enggak usah, oh enggak bisa ini, harus ini, enggak. Maksudnya, tapi sebagian orang itu, kecuali kalau orangnya beling ya, sebagian orang ada yang beling. Beling dalam arti, ya ndak susu, cik wis ambil susunya. Sebagian orang ada seperti ini, cuman ini sebagai dhok. Kalau jual beli sama orang kaya, ini madhabnya sebagian orang ya, terserah mau ini madhabnya sebagian orang ada yang cerita seperti ini. Kalau ana transaksi sama orang kaya, misalnya beli ke swalayan, ke oh tidak ada kembaliannya, tak kasih permen ya, enggak saya mau ini, kembalian, enggak mau permen, ana mau kembalian. Walaupun 100-200, Pak mas 100-200, lu udah ambil permen enggak selesai, enggak mau, ana mau 100-200 itu, enggak mau permen. Alasannya dia, coba kalau kebalik ana yang kurang 100-200, ana bayar pakai permen, enggak mau kan? Satu alasannya. Kedua, iya ana 200, nah, ping berapa orang? 1.000 orang digitukan semuanya, itu sudah 200.000. Setiap pembeli digitukan. Ini dia orang kaya, orang mampu. Itu dia kalau sama pedagang yang kaya, maksudnya yang swalayan ini. Tapi kalau naik beca sama orang-orang yang, maksudnya sama orang yang kehidupannya standar ke bawah, naik beca, pinter mas, oh gang 1.000, ini 10.000 ambil susu 5.000, padahal 200 ditagih-tagih kayak mau ngejak zaat. 200 rupiah kayak orang ngejak tarung, ditagih, enggak 200. Kenapa? Alasannya itu, dia ini memang taktiknya dia, 200 enggak, ini kurang 200 enggak apa-apa ya, oh enggak apa-apa, kali sekalian orang. Dia orang mampu, kenapa dia enggak mau dia yang sedekah? Oh ini 200-nya disumbangkan ya, sumbang kemana? Kalau ke hal-hal yang positif, oke. Tapi kalau disambungkan sebagian ada katanya, wallahu alam, disumbangkan ke gereja, ke ya enggak mau, hatta 200, enggak. Karena enggak jelas disumbangkan kemana, enggak mau. Tapi kalau ke orang tukang beca, minta 5.000 dikasih 10.000, karena tahu buat dia untuk nafkah keluarganya, ini enggak masalah. Jadi ada yang orang seperti itu, di satu sisi, satu sisi niatnya masing-masing lah. Wasamhan idza qada wasamhan idza qada. Kalau punya utang enteng bayarnya, ojo abot. Atau nagihnya juga kalem. Enggak punya, enggak bisa. Ambil paksa, seret bakar rumahnya misalnya, enggak ya gitu juga kan. Tapi masalah utang piutang ini panjang masalahnya. Yang penting bahaya. Kalau antum punya utang catat. Antum punya utang catat. Ana punya utang hari ini sekian ini ke fulan sekian. Kalau sudah bayar coret. Kenapa? Karena kelupaan belain. Karena masa utang piutang itu bisa jadi penghalang ketika nanti di akhirat. Sampean yang diutangi juga catat. Tulis supaya bantu orang yang utang. Oh, konco dewi kok pakai catat-catat. Misalnya pinjam uang berapa? Sekian, 100.000 misalnya. Oh ya, saya tak tulis ya. Fulan hari ini, wah konco dewi catat-catat. Dulur dewi misalnya, dulur dewi catat-catat misalnya. Kak percaya teman, bukannya tidak percaya. Dicatat itu irsyad petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean mau nurut sama Allah taala, Allah nyuruh ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tulisan sama Allah disuruh. Walaupun ini amr irsyad bukan wajib tapi irsyadi, petunjuk. Kalau ente mau aman tulis katanya Allah taala. Mau itu dulur, mau itu sohib dekat, tulis. Kenapa? Karena bukan hal sepele, masalah utang itu bukan hal sepele. Kalau enggak kepepet ya wis enggak usah utang.
Takut-takutnya kalau sampai kelupaan. Makanya di riwayat bahwasanya utangi orang itu pahalanya lebih besar, lebih daripada sodako. Sampai 18 kali lipat. Kenapa? Karena sodako, kadang kita sodako sama orang itu pas tidak butuh. Lagi tidak butuh, lagi ada. Kita sodako. Nah, tapi kalau orang sampai berani utang, karena dia memang mentok, lagi butuh banget, tidak punya, harus terpaksa utang. Kita bantu. Itu kalau memang orang yang diutangi, orang sing baik, bukan orang sing beling. Kalau makanya sebagian ulama mengatakan, nek ngutangi orang di akhir zaman ini malah dosa. Kok bisa? Iya, nek orang ngundat-ngundat bayar utang, gak mau bayar utang itu dosa gede. Nek sampean tahu, antum tahu kalau dia ini, oh ini Rejal ini kalau diutangi mesti angel bayari, nyauri. Tidak usah diutangi. Kenapa? Kalau sampean ngutangi berarti membantu dia untuk bermaksiat. Ketika dia tidak mau bayar utang, maksiat. Gara-gara siapa? Gara-gara sampean ngutangi. Kalau memang tidak tahu seperti itu, ya sudah, tidak usah. Tidak, ente kalau nyaur soro, tidak mau. Kecuali kalau niat, ya sudah, tak utangi, tidak usah utang, tidak ambil dah. Ente nek utang soro bayar, cukup, tidak usah. Ya baik itu. Itu double, maksudnya ngutangi dan sodako. Ala kulli hal masalah panjang. Zid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum at-targhibu fi sidqi wan nasiha wa wafa'il kail wal wazni wa tarhibu min bakhsil kaili wal wazni wa minal kadhibi wal ghishi wal khiyanah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala ta'ala falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Wa qala ta'ala wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Wa qala ta'ala ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي وقال حديث حسن والحاكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم والنسائي وأحمد وأبو داود بتكرار أوله ثلاثا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفعة للسلعة منافقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ورواه أحمد بدون آخره المروي من طريق أبي هريرة عند شيخين وأبي داود والنسائي بلفظ الحليف منفقة الحديث منفقة الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Ini masalah bab tentang anjuran masalah asid jujur wan nasihah. Nasihat sekali lagi nanti disebutkan masalah nasihat. Apa itu nasihat? Bukan nasihat tok. Nasihat itu arti aslinya ma khalusa min syai', yang sesuatu yang murni. Sesuatu mengikhlaskan sesuatu hal ketika orang nasihati teman, nasihati murid dan sebagainya, itu dia karena ikhlasnya, karena sayangnya sama orang tersebut, nasihati. Itu maksud nasihat, arti aslinya. Wa tarhib minal bakhsil kail, nipu dalam timbangan, wal wazan atau takaran. Al-kail, takaran, wal wazan timbangan.
Wa minal kadhibil wal ghish wal khiyanah. Dan bohong, dusta, masalah jual beli, nipu dan khianat. Itu ayat-ayatnya. Kemudian di hadis at-tajirus saduq, pedagang yang jujur, yang al-amin, yang amanat. Ma'an nabi, nanti bakal dikumpulkan bersama para nabi, was-siddiqin wasyuhada di akhirat. Kenapa ulama sebagian salaf mengatakan at-tujjar humul fujjar. Pedagang itu kebanyakan, bukan semuanya. Kepedagang itu biasanya kebanyakan fajir. Fajir itu beling lah gampangannya. Pinten Mas? Oh, 1 juta Mas. 900 saya Mas. Wah, kayak untuk kulaannya kayak untuk segitu 900. Padahal kulaannya 700. Misalnya. Ditawar 900 bilang kulaannya enggak boleh segitu. Kenapa? Untuk ngambil untung lebih. Itu salah satunya. Al-muhim singkatnya, kalau misalnya pedagang mau jujur, insya Allah ganjarannya digolongkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Karena orang dagang itu apa yang dicari? Keuntungan. Semakin keuntungannya semakin besar, semakin semangat ya. Nah, tapi ya itu hati-hati. Hati-hati. Jangan pakai cara yang beling, bohong, curang dan sebagainya, tidak boleh, haram hukumnya. Nanti disebutkan masalah bohong, akhir itu hilang barokahnya. Kayak tadi yang kita. Hadis selanjutnya yang diriwayatkan dari Sayyidina Tamim ad-Dari. Apa ceritanya Sayyidina Tamim ad-Dari? Satu tok yang jawab, yang lainnya kayaknya loading. Sayyidina Tamim ad-Dari yang sudah pernah ceritakan, yang bertemu sama Dajjal. Terombang-ambing di laut, terdampar di satu pulau ketemu Dajjal. Anna Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ad-dinu nasiha, adun ini sudah pernah dibahas juga. Ad-dinu nasiha, agama ini sebagai nasiha. Liman ya Rasulullah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil muslimin wa ammatihim. Maksudnya lillah, ay ittaqillah. Nasiha lillah maksudnya akhlus lillah. Ikhlas lillah, takwa sama Allah. Li kitabihi, dibaca kitabnya Allah. Wa li rasulihi, taat sama peraturannya Rasulullah. Wa li ammatil muslimin, taat sama pemerintah. Selama masih dalam lingkup taat agama, tidak ada melanggar agama. Wa ammatihim, nasihati sesama, ammatihim nuntun sesama untuk berjalan ke jalan yang benar. Hadits Hakim bin Hizam, Sayyidina Hakim bin Hizam ini ponaannya Sayyidah Khadijah. Ponaannya Sayyidah Khadijah. Karena Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khuwailid, Hizam sama Sayyidah Khadijah itu kakak adik. Anna Rasulullah SAW qala al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini masalah khiyar, tidak perlu dibahas di fikih, masalah ada hak khiyar. Selama belum pisah masih ada hak untuk ngensel. Tak beli ya uang sudah, barang sudah tak terima, uang sudah tak serahkan. Selama kita masih belum pisah, masih ada, tidak jadi, batalkan. Itu namanya khiyar. Nanti khiyar ada 3, itu pembahasannya di fikih. Insyaallah panjang masalah. Wa in sadaqa wa bayyana, fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau antara pembeli sama penjual sama-sama jujur, maka transaksinya diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in katama wa kadzaba, tapi kalau nutup-nutupi dan bohong, ini ada cacatnya. Ketika dijual, ini aman ya, tidak ada cacatnya. Oh iya aman, padahal dia tahu ada cacatnya, ditutup-tutupi. Hukumnya apa? Fa'asa an yarbaha ribhan wa yamhaqa barakata bai'ihima. Mungkin ini kalau ketahuan ada cacatnya, harganya bisa, misalnya harganya bisa 700. Tapi karena tidak kelihatan cacatnya, dibilang oh ini aman, mulus kok. Oh 1 juta berarti dia untung 300. Lebih untung banyak, lebih untung 300. Katanya Rasulullah, mungkin iya, untungnya secara nominal untung lebih banyak, tapi katanya Rasulullah, yamhaqu baraka bai'ima, tidak barokah, percuma. Al-yaminul fajirah, sumpah yang dusta itu memang munafiqatun lisil'ah, ngelancarkan barang. Wah sumpah demi Allah, sumpah pocong insyaallah, sumpah apa semua sumpah dipakai. Ini anak beli ini 1 juta, sampai antok tak kasih 1 juta 100 ini aslinya saya beli ini 1 juta ini. Atau ini aslinya saya sumpah demi Allah ini saya kulaan 1 juta.
Nek bukan sampean ndak tak kasih 1 juta ini. Sudah Pak Pok wis sana. Padahal dia kulaannya 500 misalnya. Memang sumpahnya dia pelicin, jadi pelicin. Akhirnya tuh orang, oh Masya Allah. Demi ana, maksudnya harga khusus. Ya wes, gara-gara kena sumpahnya. Memang munafiqatun li sil'ah, pelicin untuk sil'ah. Tapi mamhaqatun lil kasb. Tapi penghilang, pelebur barokah, percuma. Hatta untung banyak, tidak barokah, percuma. Man hamal alaina silah, barang siapa yang mengacungkan senjata kepada kita, falaisa minna, bukan dari golongan kita. Wa man ghasyana falaisa minna, dan barang siapa yang menipu kita, bukan dari golongan kita. Ini baca wiridul latifnya jam berapa biasanya? Pas kira masjid. Berapa menit kira-kira? 20 menit sebelum maghrib. Sebelumnya kosong. Bal-balan. Enggak. Ala kulli hal. Ana dari pagi sumpah enggak makan. Sumpah enggak makan. Capek loh. Tapi si ono sing turu, ana lebih capek. Usahakan tahan dong. Biar terhibur. Kalau antumnya lesu, ana wis lesu, antum lesu tambah lesu, gak semangat. Tapi kalau antum semangat, ana hatta lesu, ikut semangat. Podong lae ya. Ana yang ngomong di depan sampai aus. Tapi untung kemarin ini bukot. Ada, kalau ana futur di sini ada jatahnya enggak? Dikasih anu futur enggak? Ada ya? Kalau ada, ana futur ma'akum. Tapi kalau tidak ada, ana tak pulang ya. Taib, ya sudah, kita selesaikan aja, tambah satu lagi. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum at-tarhibu min bai'il hurri wa tafriqati bainal walidati wa walidiha wa man talqal jalba wan najsha was sawama ala sawmi wa ghairihi wa min al-ihtikari ta'am. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala salasatun ana khasmuhum yawmal qiyamah wa man kuntu khasamtuhu rajulun a'ta bi thumma ghadara wa rajulun ba'a hurran fa akala samanahu wa rajulun istajara ajiran fastawa fi minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Rawahu Bukhari wa Ibnu Majah wa ghairuhuma ka Ahmad. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqa Allah bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan gharibun. Wa Ahmad wa Daruqutni wal Hakim wa sahahaha. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqaw al-jalaba faman talaqa jalaba fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu suqa fahuwa bil khiyar. Rawahul Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadiru libadin wa la tanajashu wa la bai'a ar-rajulu ala bai'il akhi ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها متفق عليه ولفظ للبخاري ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وعن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. رواه المسلم وأحمد وأربعة وصححه الترمذي. Masalah ancaman tidak boleh jual orang merdeka. Orang merdeka dijual kayak budak, haram hukumnya. Atau tafriqa baina walidati waladiha, ini masalah budak, tidak terlalu penting zaman sekarang, tidak ada budak. Wa min talaqil jalab. Talaqil jalab itu al-jalab maksudnya yang di hadis nanti disebutkan, itu ada misalnya pedagang dari luar sebelum masuk ke kota dicegat tengah jalan. Sudah tak borong wae.
Wis tak borong wae. Misalnya bawa barang apa, gandum ini. Sudah tak borong semuanya sekian. Padahal orang yang datang dari jauh, dari desa ini, mau ke kota, mau jual barangnya, dia tidak tahu harga pasar. Harga pasarnya misalnya 20, dia tidak tahu harga 20. Waktu ditahan, dicegat sama orang, wis tak borong semuanya, tak hargai per anunya 10. Dia kaget, oh 10 ya. Oh ya wis, borongan kabeh. Padahal harga aslinya 20. Itu efeknya. Goroi akhirnya tuh. Biar tahu dulu harga pasar, kalau dibeli dengan harga pasar, harga normal tidak masalah. Tapi ini dia sekalinya nyegat supaya dia tidak tahu harga pasar sekarang. Dicegat di jalan. Taib ala kulli hal. Kalau Allah Ta'ala, thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. 3 yang ana jadi musuhnya. Wali'udzubillah. Wa man kuntu khasmuhu khasamtuh. Kalau sudah tak tantang ya sudah tak musuhi. Alias tidak selamat kalau sudah nyari gara-gara sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rajulun a'tabi thumma ghadar. Dia ada orang a'tabi, gampangnya gini. Dia sumpah, dia dipercaya karena bawa-bawa nama Allah, kemudian beling. Wis demi Allah, Tapi nanti khianat, waliyadzubillah. Atau rajulun ba'a hurran fa'akala thamanah. Jual orang merdeka, kemudian dimakan hartanya. Hasilnya dimakan. Ada orang merdeka diambil, dianggap budak, dijual. Ini budak anak, padahal bukan budak. Orang merdeka dijual. Banyak kasusnya seperti itu, bukan sedikit, banyak. Nyulik anak kecil, dijual, dibawa jauh terus dijual seakan-akan budak. Termasuk yang korban seperti itu Sayyidina Salman. Sayyidina Salman Al-Farisi bukan budak tapi di Ghadar mengikut satu rombongan mau kemana Madinah dibawa. Ternyata dijual tengah jalan Sayyidina Salman. Kemudian warajun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Orang nyewa orang untuk mengerjakan sesuatu, selesai kerjaannya tapi tidak dibayar. Sampai misalnya jangan antum. Ada orang bayar orang jahitkan baju, selesai dijahitkan diambil bajunya tapi tidak dibayar. Bangunkan rumah dibangun tapi tidak dibayar. Selesai dibangunkan tapi nyewa orang selesai kerjaannya tapi tidak dibayar. Waliyadzubillah. Hukumnya haram. Man farqa baina walidati waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumil qiyamah. Yang memisahkan antara orang tua ibu sama anaknya nanti bakalan dipisahkan di hari kiamat antara dia dan kekasihnya. Ini masalah budak sebetulnya. Cuman sebagian ulama mengkiaskan masalah binatang juga. Ketika binatang itu belum bisa dipisah sama induknya, jangan dijual, jangan dipisahkan. Misalnya ada anakan masih butuh sama induknya, dijual anakannya tok tanpa induknya. Akhirnya itu nanti mau makan ya apa? Bingung, berat. Nah itu termasuk kias sebagian ulama. Taib. Talakul jalab sudah dibahas tadi. Kemudian nah Rasulullah an yabi hadir libat wa tanajasu. Ini juga hampir sama jalab tadi. Wala yabi ar-rajul ala bai akhi. Tidak boleh beli sesuatu yang mau dibeli sama. Anak transaksi sama satu orang. Ismak min? Sofi. Ashrafi. Anak transaksi sama dia. Ashrafi mau beli HP misalnya. Ini sudah, tangan-tangan ditawar sama dia. Sama Ashrafi dia. Berapa Beb? Ya 1 juta ada. Wah enggak bisa kurang tuh Beb. Ini masih tengah transaksi. Belum selesai. Belum deal atau enggak deal. Masih tengah transaksi. Tahu-tahu datang satu orang. Daripada ente jual ke Ashrafi, tak beli aja 1,1 juta sudah. Hukumnya haram. Nyelat, nikung itu hukumnya haram. Faham? Kalau nikung hukumnya haram. Masalah jual beli atau masalah khitbah, masalah ngelamar. Ada orang ngelamar harim, masih belum selesai, masih istikharah ini ditikung sama orang. Nah itu hukumnya juga haram. Makanya wala yakhtub ala khitbati akhi, dilarang melamar orang yang sudah dilamar sama saudaranya. Loh, sampean mau ngasih anaknya sampean ke dia? Iya, jangan ke saya aja. Misalnya, hukumnya haram. Kecuali kalau pelamar pertama itu ada hal yang negatif. Jangan, dia itu orangnya ini gini. Kecuali kalau ngarang-ngarang ya supaya dianu. Lah itu haram, double haramnya, dosanya double. Taib, masalah panjang. Taib, masalah perempuan bojone orang supaya ditalak terus disikat. Al-muhim haram, semuanya haram, hukumnya haram. Panjang. Wala yahtakiru illa khati', dan hadis yang terakhir tidak boleh ihtikar. Ihtikar itu mendem atau nimbun makanan supaya harganya naik. Beras dikulak, semua beras ditimbun. Tidak dijual sama dia, ditimbun. Akhirnya itu harga beras karena paceklik naik harga beras baru dikeluarkan dijual. Hukumnya haram. Allahu a'lam.
Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.